Jangan pernah mengunggah foto pribadi Anda ke program AI, karena seorang pemrogram menemukan kebenaran yang mengerikan. Sebenarnya, saat saya melatih analisis gambar model AI, saya memberinya foto yang diambil secara asal, dan dalam hitungan detik, layar dipenuhi tanda tanya yang berarti tidak dapat dikenali. Produk AI kami sangat canggih, padahal itu jelas foto yang sangat sederhana, bagaimana mungkin tidak bisa dikenali. Saya mengamati foto itu dengan saksama. Ini foto yang saya ambil saat saya naik ke perbukitan Pingtan untuk berwisata. Subjek fotonya adalah beberapa kincir angin yang terletak di area laut depan. Setengah latar belakangnya adalah langit yang agak mendung. Separuh lainnya adalah laut biru keabuan yang terbentang luas. Saya curiga apakah ada parameter yang bermasalah. Setelah melakukan penyesuaian, saya melakukan tes lagi. Hasil yang didapat masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi saya mengunduh foto dari internet yang juga diambil di Pingtan. Dengan lokasi dan komposisi yang mirip dengan foto saya masukkan lagi ke alat pengenal. Kali ini hasil identifikasinya lancar dan tidak muncul tanda tanya selain objek dalam foto. Selanjutnya, saya mengunggah beberapa foto lain yang elemennya lebih rumit. AI dapat mengenali sebagian besar elemen dengan tepat. Saya masukkan lagi foto yang saya ambil ke alat itu. Dan hasilnya tetap layar yang penuh dengan tanda tanya. Tiap-tiap tanda tanya besar memenuhi layar saya. Bahkan jika ada objek yang tidak bisa dikenali, itu seharusnya hanya sebagian kecil saja. Bagaimana mungkin muncul tanda tanya yang memenuhi seluruh layar? Lagi pula, di foto yang saya ambil itu, selain kincir angin, langit, dan laut, sama sekali tidak ada hal lain yang terlihat oleh mata. Jadi saya terpaksa meminta tolong teman saya, Hezi, untuk membantu saya mengambil beberapa foto lagi di Pingtan. Keesokan harinya, saya menerima foto-foto yang ia kirimkan. Setelah diunggah ke model AI, sebagian besar foto tidak ada masalah. AI bahkan bisa mengenali merek pakaian yang dipakai orang yang sedang berjalan di foto. Namun, hanya beberapa foto yang terdiri dari area laut dan langit di arah timur laut, yang muncul kondisi tidak dapat mengenali objek. Foto-foto yang diambil setelahnya, meskipun bukan di lokasi yang sama, tetap berada di arah yang sama. Saya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Saya menceritakan hal aneh ini kepadanya. Dia pun penasaran dan menyarankan, bagaimana kalau kamu kesini lagi? Sudah lama kita tidak bertemu. Kita bisa pergi ke sana bersama untuk melihatnya. Siapa tahu ada penemuan baru. Setelah mempertimbangkannya, saya setuju. Namun, pada suatu Jumat malam bulan lalu, saat saya mendarat di Bandara Chenggel, dan saya menelpon Hezi, ponselnya terus dalam keadaan tidak aktif. Dalam hati saya, muncul perasaan tidak tenang yang kuat. Setelah itu saya menelpon pacar Hezi, Jiang Lu, baru saya tahu Hezi meninggal. Tidak ada suasana hati untuk membahas drama. Langsung buat janji bertemu dengan Jiang Lu. Bagaimana bisa dia tiba-tiba meninggal? Apakah dia sakit? Apa yang dia katakan? Jiang Lu butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Baru kemudian dia menceritakan apa yang terjadi beberapa hari ini. Menurut ceritanya, sejak Hezi pergi ke Pingtan hari Selasa lalu, dia jadi agak aneh. Hari Rabu tidak pergi kerja, mengurung diri di ruang kerja seharian tanpa makan minum. Kalau dia pergi mengetuk pintu, Hezi akan marah besar. Bahkan sempat bertengkar. Situasi seperti ini baru pertama kali terjadi. Jiang Lu sangat khawatir. Dia sering diam-diam menempel di depan pintu. Samar-samar bisa mendengar dari dalam ruang kerja. Terdengar suara gumaman yang tidak jelas, tapi tidak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan. Hari Kamis situasinya masih sama. Dia merasa kondisi ini sangat tidak beres. Jadi dia memutuskan hari Jumat pagi akan membawa Hezi ke rumah sakit. Tapi saat dia membuka ruang kerja hari ini, Hezi sudah tidak ada di kamar. Dia pikir Hezi sudah normal kembali dan pergi ke kantor. Saat waktu pulang kerja tiba, Hezi ternyata tidak pulang. Setelah bertanya ke kantor baru tahu, Hezi tidak datang ke kantor. Jadi Jiang Lu melapor polisi. 1 jam lebih kemudian, polisi melacak rute pemantauan. Hezi pagi tadi sekitar jam 5 subuh, mengemudi ke Pingtan, menaiki sebuah kapal nelayan ke arah Laut Timur. Setelah kapal berlayar selama 8 jam lebih, kapal-kapal sekitar dan pos pantai menerima sinyal permintaan tolong dari kapal tersebut. Kapten kapal bilang Hezi menyandera dia dan 1 awak kapal lainnya. Memaksa mereka mengarahkan kapal ke arah timur laut 60 derajat. Itu arah menuju Samudra Pasifik. Pos pantai segera melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, tapi belum menemukan kapalnya. Lalu menerima pesan kedua dari kapal tersebut. Sinyal kedua menerima gangguan tertentu. Pos pantai hanya bisa mendengar suara statis yang sangat mengganggu. Sinyal posisi kapal dan semua komunikasi tiba-tiba menghilang. Pihak terkait berpendapat bahwa telah terjadi kecelakaan laut, jadi mereka mengerahkan lebih banyak kapal pencari untuk operasi pencarian. Namun sejauh ini belum ada hasil apapun. Setelah mendengar penjelasan Jiang Lu, semua ini memang terasa cukup mencurigakan. Padahal aku hanya minta Heze membantuku memotret beberapa foto.
Bagaimana bisa dalam waktu kurang dari 4 hari, sampai menyebabkan kematiannya? Apa yang sebenarnya terjadi setelah Heze menelponku? Demi mencari tahu, aku nekat pergi ke rumahnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Jiang Lu, Heze mulai bersikap aneh sejak hari Rabu. Aku yakin dia pasti telah menemukan sesuatu, sehingga dia seharusnya meninggalkan pesan untukku saat kita bertemu nanti. Namun hasilnya membuatku kecewa. Aku sudah mencari dengan teliti di ruang kerjanya cukup lama, tapi tidak menemukan banyak hal. Hanya saja di dalam tempat sampah, aku menemukan sesuatu seperti kertas penuh coretan. Setelah kuperiksa, aku mendapati kertas yang digunakan untuk mencoret. Ternyata disobek dari buku biologi kelautan yang masih baru. Aku mencoba memahami arti dari coretan-coretan itu. Tapi coretan-coretan itu di mataku terlihat sangat samar dan tidak jelas. Seolah-olah coretan itu menolak untuk dipahami. Dan buku biologi kelautan itu sendiri tidak ada yang istimewa. Itu hanya membuktikan bahwa setelah Heze kembali dari Pulau Pingtan, dia memang membuka-buka buku yang berkaitan dengan biologi kelautan. Tapi ini justru menjelaskan bahwa kematian Heze mungkin memiliki hubungan sebab akibat dengan permintaanku padanya. Di dalam hatiku muncul rasa bersalah yang amat sangat, sekaligus rasa penasaran yang besar. Apapun emosi itu, keduanya membulatkan tekadku untuk pergi ke Pulau Pingtan sekali lagi. Keesokan paginya, aku bergegas berangkat dari pusat kota Fuzhou menuju Pulau Pingtan. Jaraknya hanya sekitar 80 km, hanya perlu 1 jam berkendara untuk sampai. Cuaca hari ini kurang baik. Langit tertutup awan mendung, sehingga permukaan laut terlihat abu-abu. Sepertinya ada kabut yang turun di atas laut, membuat orang sama sekali tidak bisa membedakan batas langit dan laut. Aku mengeluarkan kamera untuk memotret pemandangan yang terlihat oleh mata, lalu berjalan masuk ke sebuah kafe di tepi pantai. Kafe ini adalah tempat terakhir Heze terlihat di CCTV. Setelah dia naik kapal kemarin pagi, dia membeli secangkir kopi di sini, baru kemudian menaiki kapal untuk berlayar. Aku memesan menu dan berencana untuk mengamati lebih jauh. Sebelum menanyakan perihal Heze kepada staf kafe, setelah mencolokkan ponsel ke pengisi daya, saya memindahkan foto itu ke komputer, lalu memasukkan satu gambar ke model AI lagi. Setelah diperiksa, di foto itu, seperti yang sudah saya duga, muncul simbol-simbol padat yang tidak bisa dikenali. Saya menoleh ke arah jendela. Pas sekali bisa melihat pemandangan yang di foto tadi, padahal di sana hanya ada langit kelabu dan laut abu-abu. Sebenarnya apa yang ada di dalam foto itu, sampai AI pun tidak bisa mengenali foto itu. Seorang pelayan datang membawakan kopi. Seorang gadis kecil, tag namanya bertuliskan Zhang Tingting. Saat saya bertanya tentang Heze, wajahnya yang tadinya tersenyum, tiba-tiba menunjukkan rasa cemas yang luar biasa. Dia tampak gugup dan mulai bicara terbata-bata. Tindakan itu justru membuat saya yakin dia tahu sesuatu. Saya tidak kenal Heze, tapi saat saya melihatnya kemarin, saya langsung teringat kakak saya. Bukan karena mereka mirip, tapi karena mereka mengucapkan kalimat yang sama. Dia mahasiswa pasca sarjana, jurusan ilmu biologi kelautan. 3 hari lalu, Zhang Wen tiba-tiba pulang tanpa aba-aba. Setelah pulang, dia tidak bicara sepatah kata pun, hanya pergi ke pantai setiap hari berturut-turut. Setiap pulang dari pantai, wajahnya selalu kosong. Awalnya masih normal sampai hari ke-8. Zhang Wen pulang dengan mata melotot, wajahnya pucat pasi. Sampai tidak bisa dikenali lagi, dia menatap Zhang Tingting yang baru pulang, lalu bergumam, "Aku iri pada kalian. Bisa tidak tahu apa-apa seperti ini." Keesokan harinya, mayat Zhang Wen terdampar ke pantai. Tubuhnya penuh dengan luka kikisan, dan luka-luka yang memutih karena rendaman air laut. Dan kondisi Heze kemarin, persis sama dengan Zhang Wen saat itu. Saya memaksa diri untuk tenang dan terus bertanya, "Apa kamu tahu persisnya di mana kakakmu pergi ke pantai saat itu?" Zhang Tingting mengangguk, lalu menunjuk ke satu arah. Ternyata lokasinya tak jauh dari kafe, di pantai itu. Saat aku berusaha menahan gemetar, aku hanya bertanya tentang pemandangan di luar jendela. "Apa yang kamu lihat?" "Tidak lihat apa-apa. Kapal, air laut, langit, semua itu kamu tidak lihat." "Oh, maksudmu hal-hal itu ya? Kupikir tadi kamu menanyakan hal lain." Bikin aku kaget saja. Kupikir ada sesuatu yang tak bisa kulihat di sana. Aku menatap layar yang penuh tanda tanya. Jawaban yang sangat santai membuatku tak bisa menahan diri. Benar-benar tidak ada. Saat aku merasa sedikit lega, aku sadar ternyata aku sedang berdiri di tepi laut. Ada kekuatan yang menarikku kembali. Aku pun tersadar. Orang yang menyelamatkanku terus menghiburku, membuatku membatalkan niat untuk melukai diri sendiri. Rasa dingin yang menusuk tiba-tiba menyerangku. Karena aku sadar betul, aku merasa tidak punya niat untuk bunuh diri. Entah sudah berapa lama berlalu, akhirnya aku bisa tenang kembali.
Setelah berterima kasih pada penyelamatku, aku tak sabar untuk kembali ke pantai itu lagi. Menghadapi rasa takut akan kematian sekarang, terlepas dari seberapa besar rasa bersalah dan penasaran, aku memutuskan untuk menganggap ini sebagai kesalahan model AI. Tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Kami mengembalikan beberapa barang dan berencana pergi ke pantai. Mahasiswa yang menyelamatkanku itu tampak berterima kasih. Saat kembali ke pantai, kedua mahasiswa itu sudah selesai melukis. Mereka melepas selotip putih di sisi-sisi kertas lukisan, lalu mereka memberikan lukisan itu padaku. Hal ini membuatku sangat penasaran. Boleh tanya, kenapa harus pakai selotip di atas lukisan? Karena selain bisa menahan kertas di papan gambar, juga bisa melindungi pinggirannya agar tidak kotor terkena cat. Lihat, setelah selesai melukis, selotipnya dilepas, pinggirannya jadi terlihat bersih dan rapi. Seperti bingkai lukisan. Oh, paham. Mirip seperti teknik masking di Photoshop. Ya, fungsinya kira-kira sama. Apa kalian sering kesini untuk melukis? Di sini? Jarang sekali kesini. Belum paham juga. Mereka sudah membereskan barang dan pergi. Setelahnya saya membeli tiket pesawat untuk pulang. Sampai beberapa hari kemudian, saat saya memeriksa kamera, melihat foto-foto yang diambil hari itu, barulah saya benar-benar menyadarinya. Saya mengeluarkan kedua lukisan itu. Satu lukisan desa nelayan di tepi laut, satu lagi lukisan kapal nelayan yang bersandar di dermaga. Saya tidak mengerti seni, tidak bisa menilai kualitas lukisannya, hanya saja bagian yang dilukis dengan cat air itu terasa aneh. Seolah-olah benda di dalam lukisan itu tidak berada di bidang yang sama. Pemikiran tentang bidang yang tidak sejajar itu, kualitas dan keraguan memenuhi otak saya. Rasa pening karena pemikiran itu mulai menyerang. Jika AI-nya tidak salah, jika memang ada sesuatu yang tidak bisa dideteksi, mungkinkah mata kita tidak bisa melihatnya? Karena kita tidak berada di bidang yang sama, pikiran saya tak terkendali kembali melayang ke lautan itu. Seberapapun saya mencoba, saya tidak bisa menarik diri kembali. Saya yakin banyak orang pernah mengalami hal ini. Semakin kita melarang diri untuk memikirkan sesuatu, semakin kita justru memikirkannya. Pemandangan dalam lukisan yang saya pegang mulai berputar. Laut itu seolah keluar dari bingkai. Saya mencium bau air laut yang asin. Saya perlahan tidak bisa membuka mata dan tak bisa bernapas. Saya merasakan tekanan air yang sangat besar, seolah ingin meremukkan tubuh saya. Perlahan saya kehilangan kesadaran. Sampai bau disinfektan menusuk hidung saya terbangun dan mendapati diri saya di ruang rawat rumah sakit. Orang-orang memberitahu saya bahwa beberapa hari lalu, petugas bandara menelpon saya selama beberapa minggu. Dokter sudah memeriksa dan bilang saya sehat. Penyebab pingsan saya tidak diketahui. Saya merasa sangat bingung. Keadaan saya sekarang hampir sama dengan kondisi He Zizang sebelum meninggal. Duduk di dalam taksi, saya melihat gedung-gedung tinggi yang berlawanan arah di luar jendela. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak saya. Kenapa hanya di arah timur laut Pingtan-Nao? Muncul sesuatu yang tidak bisa dikenali AI. Tangan saya meraih ponsel dan mulai mencari Pingtan-Nao di internet. Apakah pernah terjadi peristiwa aneh di sana? Namun hasil pencariannya sebagian besar tentang cerita hantu, tidak ada banyak informasi. Saya teringat Hezi sering mencoret-coret sebelumnya. Pengetahuan yang berkaitan dengan biologi kelautan. Zhang Wen sendiri adalah mahasiswa pascasarjana biologi kelautan. Sebelum meninggal, dia sering pergi ke tepi pantai. Ada hubungannya dengan makhluk laut yang tak dikenal. Setidaknya Hezi dan Zhang Wen sepertinya berpikir demikian. Tiba-tiba terpikir di benak saya. Coretan yang ditinggalkan Hezi di dalam buku catatan pasti mengandung makna tertentu. Hanya saja saya tidak bisa memahaminya. Saya menarik resleting tas buku saya, mengeluarkan komputer laptop, lalu memasukkan foto-foto itu ke program AI untuk menganalisis arti dari coretan tersebut. Saya menahan napas menunggu respons program tersebut. Komputer laptop bekerja keras dengan CPU-nya. Melalui analisis, AI berpendapat, coretan di dalam gambar terbentuk dari tumpukan coretan berulang kali. Berdasarkan berbagai detail, dia mengurutkan coretan sesuai urutan penulisannya, membaginya menjadi lebih dari 20 lapisan. Sekarang, di setiap lapisan terdapat sesuatu seperti bentuk gambar, tetap saja tidak bisa dipastikan bentuk apa itu sebenarnya. Karena mereka tampak seperti coretan anak 3 tahun, terdiri dari garis-garis berantakan dan kumpulan bentuk geometris tidak beraturan, bentuk-bentuk itu tidak mirip dengan makhluk hidup apapun. Apakah AI yang salah? Atau apakah Hezi sudah gila saat menggambar ini? Saya meminta AI menganalisis ulang berkali-kali. Akhirnya, pada salah satu hasil analisis, muncul satu lapisan yang tampak seperti pesan teks. Saya segera menyimpan gambar itu, lalu mengimpornya kembali ke model AI. Setelah berkali-kali penyesuaian, akhirnya muncul satu kalimat. Teks yang bisa saya kenali, jangan melihat, jangan melihat, jangan melihat.